Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Kali ini kita coba membicarakan terkait ekonomi, terutama di jelang Ramadan. Jadi, bagaimana langkah dari MUI dalam pemberdayaan ekonomi umat. Jadi, kalau bisa dibilang ekonomi umat sekarang ini gimana perkembangannya dan apa yang langkah-langkah yang dilakukan MUI. Jadi untuk kali ini kita coba datangkan Bang Putrama Al-Hairi. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Ini kalau Bang Putrama ini merupakan Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Syariah MUI Sumut, juga Sekretaris Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat dari MUI Sumut. Kalau awak kenalnya abang dulu waktu di PD Pembangunan ya Bang ya? Ya. PUD Pembangunan masih PD dulu Bang? PD Pembangunan. PD Pembangunan. Sebelumnya di RUT RPH, Rumah Potong Hewan ya Bang. Ya. Pernah 2 periode anggota DPRD Medan Bang ya. Ya, benar. Oke, Bang, ini gimana nih Bang? Tentang pemberdayaan ekonomi umat. Bisa Abang jelasin nggak gimana perkembangannya khususnya di Sumatera Utara ini? Ya, terima kasih Amel. Momentum Ramadan kali ini saya diminta untuk bicara di mimbar umum berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat kita, antara harapan dan kenyataan yang kita lihat. Pertama, bahwa kami ingin menyampaikan di Majelis Ulama Indonesia kita banyak bidang-bidangnya, dan ada juga bidang ekonomi, dan kami sekretaris bidang ekonomi. Jadi bukan hanya mengeluarkan fatwa dan hanya menyelesaikan masalah-masalah sengketa dengan umat gitu ya Bang ya? Banyak semua. Dan di ekonomi juga kita perspektif publik juga kadang-kadang melihat hanya sebatas sertifikasi halal. Padahal itu sudah ada lembaganya di MUI, LPPOM. Kita lebih luas dari itu. Jadi pemberdayaan ekonomi umat ini sebenarnya konsep-konsepnya dalam Islam, prinsip-prinsip ajaran agama kita ini cukup detail menggambarkan bagaimana kita melakukan upaya pemberdayaan ekonomi. Namun memang pada kenyataannya implementasinya kita masih jauh dari harapan. Itu gimana tuh Bang? Jauh dari harapan. Harapan kita seperti apa itu untuk implementasinya? Antara lain misalnya konsep dalam Islam itu adalah keseimbangan proporsional. Doa yang setiap hari kita panjatkan setiap habis sholat itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi keseimbangan bahwa kita bahagia dulu di akhirat, di dunia baru bahagia di akhirat. Instrumen bahagia dunia itu kan fasilitas, antara lain kekuatan ekonomi. Jadi bisa kita melakukan sholat dengan tenang tanpa tekanan, berarti ekonominya memadai, paling tidak cukup. Kemudian kita bisa melakukan membayar zakat, membantu orang dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang harus kita persiapkan. Jadi kebahagiaan di dunia itu akan bisa maksimal kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena konsep kesalehan sosial juga akan lebih pada dataran tertentu itu lebih baik daripada kemudian kita lihat ada seseorang yang sholat sunatnya itu nggak tinggal, sering ke masjid dan sebagainya, tapi ada seseorang lagi dia tetap melakukan kewajiban ibadahnya, tapi dia banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itulah makna kita yang sesungguhnya, bahwa keberadaan kita itu dinilai maknanya kalau kita memberikan manfaat, faedah untuk orang lain. Dan kenyataannya gimana Bang kalau untuk di masyarakat sekarang? Yaitu agama kita kan menuntun kita untuk melaksanakan konsep rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada semua.
Dan ini apa namanya kondisi kita. Kemudian kita juga misalnya kita kaitkan dengan judul kita. Dalam prinsip-prinsip ajaran agama Islam banyak skenario ekonomi yang disiapkan, tapi di kenyataannya ini bertolak belakang. Yang terakhir misalnya kita dapatkan data konsep ekonomi syariah itu, konsep halalan tourism dan beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi syariah justru rating berkembangnya itu bukan di negara-negara Timur Tengah, tapi Inggris adalah negara yang mempraktekkan ekonomi syariah secara baik. Itu data dari Bank Indonesia. Jadi kenyataan seperti itu kan sangat menohok ya Bang ya, untuk kita sebagai salah satu negara. Kita punya konsepnya, kita mayoritas muslimnya, tapi ketika itu terimplementasi baik justru diadopsi oleh negara yang bukan mayoritas muslim. Nah, kemudian ada juga sekarang ini perkembangan dunia. Kekuatan ekonomi dunia itu sekarang muncul di Cina dan India dengan background landasan kekuatan jumlah penduduk. Nah, di sana juga bisa mengalahkan kekuatan ekonomi yang lama Amerika dan Eropa. Nah, mestinya ini kan kalau dasarnya itu jumlah penduduk, maka ikutannya setelah itu kan Indonesia, setelah Cina, India, Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia terbesar dan kita mayoritas penduduk muslim terbesar dunia. Jadi mestinya dua kali lipat jumlah penduduk besar, kemudian orang muslim terbesar. Konsep di agama kita itu kan sudah memadai tadi, ada instrumen jumlah penduduk yang besar, mestinya ini menjadi kekuatan ganda yang bisa mengalahkan kekuatan ekonomi dunia lainnya yang sekarang ini muncul. Tapi dari kita Cina tertinggal ya Bang ya? Nah, inilah fakta-fakta yang harus kita pahami bersama. Itu kenapa itu Bang? Malah kalau misalnya dilihat gini Bang, untuk misalnya sertifikat halal gitu kan, makanan halal. Kalau dilihat di pasaran untuk misalnya resto yang bukan pemilik orang Islam, itu mereka tidak ada menyematkan sertifikat halalnya, malah yang pemiliknya itu bukan yang non muslim itu malah berbondong-bondong untuk mendapatkan sertifikat halal itu gitu Bang. Ya, itu fakta yang tidak kita bisa pungkiri. Dan banyak juga UMKM muslim kita yang juga mengurus sertifikasi halalnya. Kita melihat bahwa di situ konten yang berbeda, bahwa entrepreneur non muslim justru berupaya maksimal mendapatkan sertifikasi itu untuk melakukan jualannya. Inilah tantangan kita dari sisi entrepreneur muslim, bahwa kita kadang-kadang menganggap juga itu masalah yang sepele. Kemudian itu sesuatu yang inheren dari kita, bahwa itu alamiah saja karena kita muslim, ngapain lagi mesti ada sertifikasi. Udah taunya orang muslim itu ya pakai jilbab gitu, ngapain gitu. Nah, ini kan sesuatu langkah-langkah yang harus kita antisipasi ke depan, karena ke depan ini kan formalitasnya harus begitu, SOP, standar operasional, prosedurnya itu kan yang dilihat kan dari lambang-lambang, yang dilihat kan dari administrasi. Nah, misalnya Putra Al Khairi mau mendaftar jadi dirut BUMD, kapasitasnya udah tahu orang kita muslim yang taat, kita punya kemampuan dan sebagainya. Tapi yang ditanya dulu kan ijazah Putra Al Khairi. Nah, inilah fakta yang harus kita persiapkan. Kalaupun tidak bisa maksimal sekarang, harus kita perbaiki, ada di titik-titik mana yang harus kita upayakan optimal. Jadi Bang, kalau Abang lihat istilahnya umat muslim terutama di Sumur ini cukup sepele gitu ya dengan logo-logo atau sertifikat gitu Bang? Ya, belum serius kita. Belum serius. Jadi kita melihat
karena belum serius itu akhirnya kita nggak fokus. Kita belum fokus dengan bisnis kita dan melihat perkembangan dari persaingan bisnis. Misalnya sekarang misalnya di hotel, di perhotelan, kasus kita ini kan di industri hotel keluarga sekarang ini dihantam oleh korporat perusahaan besar. Jadi kita nggak bisa lagi tidak melakukan hal yang sama. Umat Islam itu tidak terbiasa dengan membangun korporasi. Nah, kita lihat adalah jumlah orang terkaya di Indonesia. Masih Khairul Tanjung lah satu-satunya orang umat Islam. Kalau dihitung nanti 20 yang terkaya cuman Khairul Tanjung, 50 masih dia yang bertengger. Itulah, kita ini belum terbiasa dengan korporasi. Padahal di konsep-konsep pembiayaan kita juga sangat beragam. Kita ini ada punya konsep musyarakah, ada mudarabah, murabahah, ijarah. Itu semua skema pembiayaan dari umat Islam yang bisa kita manfaatkan untuk mendorong lahirnya korporasi-korporasi. Bahkan perbankan kayaknya sekarang juga masih ini ya Bang, masyarakat masih cukup enggan gitu untuk ke perbankan syariah ya Bang ya. Padahal memang banyak sesungguhnya keunggulan-keunggulan dari perbankan syariah kita. Memang ada OJK yang tetap juga mengawasi standar-standar dari perbankan itu yang akhirnya melahirkan pandangan di masyarakat sama saja bank konvensional dengan perbankan syariah, padahal sebenarnya berbeda. Dan lebih jauh dari itu, non perbankan juga ada lembaga-lembaga yang bisa kita manfaatkan untuk pembiayaan syariah ini. Ya, Basnas, masjid-masjid kita, lembaga-lembaga sosial keagamaan kita itu sebenarnya bisa didorong untuk melakukan pembiayaan syariah. Kayak koperasi gitu ya Bang? Atau gimana? Sekarang ini bentuknya? Ada beberapa masjid cukup berkembang, misalnya Masjid Joko Karyan di Jogja. Masjid di Darul Mursyid Sipirok. Itu memberikan sebagian alokasi kotak amal infak sedekahnya itu kepada pemberdayaan ekonomi umat. Ada yang hibah, ada yang pinjaman, macam-macam, ada yang kerjasama musyarakah, saling membagi hasil. Jadi sekarang ini banyak juga masjid-masjid itu mengumpulkan infak zakat sedekahnya itu tidak berorientasi kepada pembangunan fisik masjidnya, tapi juga pemberdayaan di lingkungan masyarakat sekitar masjidnya. Bahkan Darul Mursyid itu setiap 3 bulan memberikan 100 juta untuk 10 lembaga yang datang ke sana. Misalnya Amel punya program kelembagaan sosial keekonomi keumatan, buat program misalnya untuk satu yang proposal yang bisa dipertanggungjawabkan, datang ke Darul Mursyid, dievaluasinya nanti dapat bantuan 10 juta. Itu masjid yang bantu. Itu dana dari dana umat dana umat ya, yang diberdayakan. Begitu juga ada Basnas, potensi untuk melakukan zakat produktif itu kan bisa. Tapi kayaknya banyak masyarakat yang nggak ngerti atau gimana itu Bang? Tidak memanfaatkan atau apa yang terjadi gitu? Ya, yang terjadi juga di kita ini adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia kita ini memang harus dilatih, didorong, diberdayakan, yang dilakukan itu secara sinergi sehingga semuanya bisa menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi oke, misalnya kita punya lembaga, kita punya konsep, nanti sangat tergantung kepada sumber daya manusianya. Misalnya mengelola bisnis kan, ini kan tergantung kemampuan juga. Ini kan ada skill, ada macam-macam. Nah, kalau kita rujuk ke belakang lagi, menjadi entrepreneur ini ada 3 modal sumbernya. Pertama, entrepreneur ini kan lahir dari keturunan, bapaknya pengusaha, lahirlah dia sebagai pengusaha. Bisa dia meneruskan dari bapaknya sendiri ya Bang? Ada yang jadi pendidikan, jadi dia sekolah di ekonomi, sekolah bisnis, kemudian ngerti dengan bisnis, dan akhirnya dia coba untuk bisnis. berkembang ya Bang.
Ada lagi, yang ketiga itu situasi yang membuat dia menjadi entrepreneur. Di suatu komplek nggak ada orang jualan sembako, kemudian dia melakukan ijtihad. Insting bisnisnya Iya. gitu. Padahal dia nggak anak pengusaha, tidak sekolah bisnis, tapi dia melihat Ada peluang. ada peluang. Situasilah yang membuat dia berjualan. Akhirnya maju. Tuh serba dia di satu komplek tertentu misalnya. Jadi itu sumber lahirnya seorang entrepreneur. Nah, kembali kita melihat kondisi di umat kita ini, banyak langkah-langkah yang harus kita perbaiki. Konsepnya kita udah baik. Kemudian kita punya berapa instrumen untuk melakukan pelatihan lah, pemberdayaan lah dari pemerintah, non pemerintah, dan lembaga keuangan syariah kita ada, perbankan syariah juga ada. Nah, ini kita kan kadang-kadang mau instan, mau cepat, tiba-tiba aku mau untung banyak. Ya nggak bisa, semuanya harus berproses, semuanya harus melakukan sesuatu dari yang teknis dari bawah. Nah, begitu juga, jangan kita berharap perbankan, termasuk perbankan syariah, ujuk-ujuk Amel dibantu hibah atau pinjaman dari perbankan untuk melakukan usaha Amel. Enggak. Perbankan itu akan membantu Amel, termasuk bank syariah, ketika Amel ada 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah menunjukkan neraca keuangan dari usaha itu kita ya, itu. Nah, kan mau enaknya aja perbankan sebenarnya dalam tanda kutip. Wah, ini dia sudah tahu, ini bisnisnya berkembang. Oh, ini bisa diajak kerjasama. Nggak mungkin perbankan mau rugi ya Bang ya? Iya, itu kan mereka juga sebuah perusahaan keuangan juga. Iya. Jadi, tapi kan kadang-kadang kita nggak melihat makna filosofi dari itu. Nah, kalau begitu bagaimana modal dari mana? Ada sebenarnya kalau kita punya konsep jualan dan itu visible, uangnya yang datang. Ada pembiayaan non perbankan, ada mitra kita. Kalau kita bisa menunjukkan proposal bisnis kita, bisnis plan kita, mungkin itu juga kemudian bisa membuat orang yang uangnya tersimpan atau sedang mencari-cari siapa yang bisa diajaknya bermitra. Nah, itulah yang namanya kerjasama, itulah namanya jodoh, itulah namanya rezeki. Amel punya konsep, yang satu punya uang, dipertemukan dalam konsep musyarakah, mudarabah, kerjasama. Dan setelah berkembang kuat, kita butuhlah administrasi yang kuat dari perbankan untuk mengawal proses bisnis sampai berhasil berkembang dan naik kelas kalau UMKM sekarang. Nah, itulah sekarang yang harus kita lihat di mana masalah permasalahannya apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau menurut Abang, kira-kira apa yang sekarang ini lah ya, dari hasil pantauan kita sendiri, kira-kira salah satu solusi yang bisa diberikan MUI yang harus dijalankan oleh masyarakat apa itu? Ya. Jadi ada hal filosofi yang mendasar yang harus kita perhatikan di sini. Sekarang gini, umat Islam problem utamanya itu di ekonomi. Siapapun nggak bisa membantah. Sekarang penguasaan aset bukan di umat Islam terpinggirkan, umat Islam tidak berdaya. Tapi coba lihat sekarang dakwah kita. Kalau masalahnya itu besarnya alokasinya di bidang ekonomi, mestinya disisihkan juga lah dakwah ekonomi di masjid dimanapun, itu porsinya juga seimbang. Amel lihat di masjid nggak sekarang dakwah ekonomi? Artinya problem umat kan sekarang di ekonomi. Iya. Harusnya dijawab dengan dakwah ekonomi misalnya. Tapi yang kenyataannya malah barangkali bisa dibilang 80% itu mendengar sejarah gitu ya Bang ya, bukan. Artinya maksudnya itu benar bahwa kita memerlukan hafal kaji karena diulang dan sebagainya. Tapi kan harus juga kita melihat kebutuhan masyarakat kita ini ya? Apa. Kalau dalam kurun waktu nanti mereka, kan banyak juga, ada juga hadis ketika mereka tidak berdaya, berpotensi menjadi kekufuran. Kadal fakru ayakuna kufron. Nah, ini kan juga harus dilihat sebagai perspektif yang urgent. Jadi menurut saya kalau ekonomi ini udah levelnya jihad gitu dalam tanda kutip.
kita ini harus melakukan langkah-langkah luar biasa di bidang ekonomi. Kalau tidak, umat Islam terus terpinggirkan dan tidak berdaya. Sepertinya BKM juga harus diberikan ini ya Bang ya, pencerahan istilahnya ya terkait untuk mereka harus terdorong juga berbicara tentang ekonomi umat ini. Karena problem umat itu di ekonomi. Oke. Bang, kayaknya udah cukup panjang ya pembicaraan kita, dan kayaknya walaupun masih ada pertanyaan, sepertinya waktunya udah nggak memungkinkan lagi gitu ya Bang ya. Tapi Bang, saran gitu buat masyarakat, bisa nggak Abang beberapa saran gitu untuk umat Islam khususnya dalam jika ingin melaksanakan yang punya dana lah istilahnya, pengen memberdayakan ekonomi umat sekitarnya gitu, kira-kira sarannya apa yang bisa Bang berikan? Ya, pertama bahwa kita harus melihat ini persoalan umat yang harus diantisipasi kuat. Jadi jangan lagi kita lebih enak bersemangat bicara sosial politik, menggebu-gebu siang malam, tapi bicara ekonomi santai. Itu kita harus lakukan perubahan massal masif dari ya Bang, ya, secara lebih masif ya, untuk lingkungan sekitar kita, bahwa masalah ini masalah krusial yang harus kita antisipasi. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Bicaranya pun kita jarang. Bicaranya pun kita nggak fokus. Bicara ekonomi ini tidak mendapatkan bagian yang penting. Padahal tadi dalam ajaran agama kita harus seimbang, proporsional. Kurang ini ya Bang ya, selama ini ekonomi menjadi isu yang kurang seksi kalau istilahnya di ini ya. Tapi harusnya itu dijadikan seksi agar masyarakat juga mau untuk jadi lebih tertarik gitu lah. Caranya itu ya kita cari bagaimana caranya agar isu-isu ekonomi ini benar-benar bisa menginspirasi seluruh masyarakat agar mereka menyadari itu, bergerak. Jadi kalau itu tergerak, maka kelas menengah kita akan kuat dan daya tahan ekonomi bangsa juga akan kuat. Karena itu akan berpengaruh pada satu sama lain ya Bang ya. Oke. Bang, makasih atas bincang-bincangnya Bang ya. Terima kasih atas waktunya. Oke Bang. Alhamdulillah. Oke pemirsa, begitulah bincang-bincang kita dengan Bang Putra Mahal Khairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.